Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat, Tuhan memberkati. Saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita semua ada dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau sharing tentang bagaimana kita bisa bertahan hidup dan bertumbuh di dalam masa pandemi corona ini. Ayatnya saya ambil di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-30. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara bicara tentang rumput. Rumput sekalipun terlihat lemah, dia mudah untuk dicabut, dia mudah untuk dipotong, nggak punya dahan, dia nggak punya batang. Tetapi kalau kita lihat, kalau kita selidiki, rumput punya kekuatan. Terbukti dia bisa tumbuh di negara mana saja di seluruh dunia ini. Dia bisa bertumbuh di berbagai musim. Dia bisa bertumbuh di dalam situasi dan kondisi apapun. Dia bisa tumbuh di tempat-tempat ekstrim. Dia bisa tumbuh di lereng-lereng yang curam. Di jurang-jurang dia bisa tumbuh. Dia bisa tumbuh di antara himpitan bebatuan. Bahkan dia bisa tumbuh di padang gurun. Nah, kalau kita juga lihat manfaat rumput. Apa sih manfaat rumput? Manfaat rumput yang pertama, dia adalah untuk makanan hewan, untuk makanan ternak. Kemudian yang kedua, manfaat rumput, kegunaan rumput hanya sebagai pelengkap. Ketika seseorang membuat taman atau kebun, maka rumput itu bukan sebagai tanaman yang utama. Rumput itu hanya sebagai pelengkap. Sebagai tanaman yang utama adalah bunga-bunga yang mahal-mahal, yang indah-indah, yang bagus-bagus, salah satunya anggrek. Dan rumput hanya sebagai pelengkap. Kemudian kegunaan yang ketiga apa? Dia tumbuh untuk diinjak orang. Tetapi meskipun demikian, rumput tetap tumbuh. Karena rumput tahu bahwa dia tumbuh untuk menjadi berkat. Makanya dia akan tetap tumbuh. Apapun yang terjadi buat hidupnya, dia akan tetap tumbuh. Sekalipun dia tumbuh untuk makanan hewan, dia akan tetap tumbuh. Sekalipun dia tumbuh hanya sebagai pelengkap, dia akan tetap tumbuh. Sekalipun dia tumbuh hanya untuk diinjak orang, dia akan tetap tumbuh. Karena apa? Tanpa rumput, hewan akan banyak yang mati kelaparan. Tanpa rumput, kebun, taman yang dibangun orang tidak akan menjadi indah. Tanpa rumput, tanah tidak akan enak, tidak akan nyaman untuk diinjak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita pelajari, kita belajar dari rumput. Ada 3 unsur yang dibutuhkan oleh rumput untuk bisa bertahan hidup dan tumbuh dimanapun dia berada. Dia bisa bertahan hidup, dia bisa bertumbuh. Unsur yang pertama adalah tanah. Tanah adalah sumber kehidupan buat rumput. Tanah adalah tempat akar rumput mengikatkan dirinya. Selama ada tanah, rumput bisa hidup. Karena tanah adalah sumber kehidupan buat rumput. Nah, apakah sumber kehidupan buat kita? Sumber kehidupan buat kita adalah Tuhan Yesus. Tinggal dan melekatlah kepada Tuhan Yesus, maka kita akan hidup. Nah, saudara dikasih Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita ada di dalam masa kekeringan hari-hari ini, segala serba susah, pekerjaan kita terhenti, pendapatan kita terhenti, tapi percayalah saudara, ketika kita punya Yesus dan kita mau tinggal di dalam Yesus, Dia pasti akan peliharakan kehidupan kita. Kalau kemarin Dia peliharakan kehidupan kita, hari ini pun Dia pasti akan bisa peliharakan kehidupan kita. Besok pun Dia pasti akan peliharakan kehidupan kita. Minggu depan pun Dia pasti akan bisa dan mampu peliharakan kehidupan kita. Asal kita yakin, asal kita percaya dan mau menggantungkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus, maka Dia pasti akan peliharakan kehidupan kita. Yang kedua, yang dibutuhkan oleh rumput adalah air.
Akar rumput akan terus masuk ke dalam tanah untuk menemukan air. Dia akan menjalarkan akar-akarnya sampai ke kedalaman bumi, sampai dia menemukan sumber air. Ketika dia menemukan sumber air, dia akan terus bertumbuh. Sekalipun dia dibakar, besok dia akan tumbuh lagi. Sekalipun dia ditebang habis, besok dia akan tumbuh lagi. Karena apa? Dia punya sumber air yang akan menyegarkan hidupnya, yang akan membuat dia bisa terus bertumbuh. Sekalipun dia dibakar, sekalipun dia ditebang oleh orang, dia akan terus bertumbuh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di manakah kita bisa menemukan sumber air supaya kita bisa bertumbuh? Dan apa sumber air buat hidup kita? Wahyu 22 ayat yang pertama katakan, lalu yang menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Yang kita perlukan adalah sungai air kehidupan yang mengalir dari tahta Allah dan tahta anak domba. Bagaimana kita bisa mendapatkan sumber air kehidupan itu, saudara? Melalui doa kita bisa menghampiri tahta Allah itu. Oleh karena itu, yang kedua yang kita perlukan supaya kita bisa bertahan hidup dan kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah dan menjadi berkat buat orang lain, maka yang kedua yang kita perlukan adalah air kehidupan. Bangun mesbah dan bangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Ketika kita menaikkan pujian, ketika kita menaikkan penyembahan, ketika kita menaikkan doa-doa kita, maka aliran-aliran air kehidupan dari tahta Allah itu akan mengaliri hati dan pikiran kita. Sehingga ketika hati kita sedang galau, hati kita sedang kecewa, maka aliran air kehidupan itu akan memberikan tenang dan damai sejahtera. Mari kita praktekkan saat ini. Bila saat ini hati saudara sedang kecewa, bila hari ini saudara sedang mengalami kepedihan hati, sedang mengalami kepahitan, sedang marah, mari kita praktekkan. Masuk di dalam kamar, tutup pintu, kemudian menghadap Allah. Tutup matamu, teduhkan hatimu, sampaikan segala masalah yang membuat engkau kecewa, sampaikan segala masalah yang membuat engkau marah, sampaikan segala masalah yang membuat engkau pahit hati, sampaikan segala masalahmu di hadapan Tuhan dan tanyakan kepada Tuhan apa yang harus engkau lakukan. Dan saudara rasakan apa yang saudara rasakan. Hati saudara akan menjadi lebih tenang. Pikiran saudara akan menjadi lebih tenang. Karena apa? Dari tahta Allah mengalir air kehidupan itu. Coba praktekkan, saudara. Praktekkan. Ketika engkau kecewa, berdoa. Ketika engkau marah, berdoa. Ketika engkau pahit hati, berdoa. Bangun mesbah dan engkau akan mendapatkan air kehidupan dari tahta Allah itu. Yang ketiga yang rumput butuhkan supaya dia bisa bertumbuh adalah sinar matahari. Rumput perlu sinar matahari untuk bisa tumbuh, dan selama dia mendapat sinar matahari yang cukup, maka dia akan bertumbuh. Nah, saudara, apa sinar matahari buat kehidupan kita supaya di masa pandemik ini kita bisa bertahan hidup dan kita bisa bertumbuh, menghasilkan buah dan menjadi berkat buat orang-orang lain? Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, bukankah dunia ini sedang gelap? Dunia ini gelap. Dan kalau kita berjalan di dalam dunia yang gelap ini, kita akan tersesat. Tetapi lewat firman Tuhan yang akan menerangi jalan kita, maka kita tidak akan tersesat. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari. Paksakan hidup kita untuk baca firman setiap hari. Sekalipun setiap hari kita baca hanya satu pasal, tetapi melalui firman itu, maka hidup kita akan diterangi, hati kita akan diterangi, pikiran kita akan diterangi. Mazmur 119 ayat 130 berkata, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saudara dikasihi Tuhan, waktu pikiran kita sedang gelap, waktu hati kita sedang gelap, baca firman Tuhan. Firman Tuhan akan menerangi hati dan pikiran kita, yang membuat hati yang sedang gelap, pikiran yang sedang gelap akan menjadi terang. Jalan yang sedang gelap akan diterangi lewat firman Tuhan itu. Nah, saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita berupa hikmat supaya kita bisa berkarya. Dan lewat karya itu
kita bisa bertahan hidup dan bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh, kita akan menghasilkan buah. Dan buah yang kita hasilkan akan menjadi berkat buat orang di sekitar kita. Nah saudara dikasih Tuhan, kesimpulannya bagaimana supaya kita bisa bertahan hidup dan bertumbuh di masa pandemi corona ini? Yang pertama, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita, saudara. Ikatkan diri kita kepada Tuhan. Percayalah kepada Dia. Apapun yang terjadi, andalkan Yesus. Jangan mengandalkan manusia. Jika kita mengandalkan manusia, kita akan kecewa. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah kecewa. Yang kedua, hampiri tahta Allah. Hampiri tahta Allah. Lewat apa? Lewat mesbah doa. Bangun pujian dan penyembahan di mesbah itu. Maka aliran-aliran air kehidupan akan mengalir di dalam hati dan pikiran kita. Akan membuat hati dan pikiran kita menjadi tenang. Dan damai sejahtera akan menguasai kehidupan kita. Yang ketiga, firman Tuhan sangat diperlukan oleh kita untuk menerangi jalan hidup kita. Tanpa firman Tuhan, kita akan tersesat. Tanpa firman Tuhan, kita tidak akan kuat menghadapi kehidupan ini, saudara. Menghadapi situasi pandemik hari-hari ini. Oleh karena itu, saudara, paksakan dirimu untuk baca firman Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa pada hari ini untuk setiap mereka yang mengalami masalah dan persoalan di dalam masa pandemi corona hari-hari ini. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kehilangan usaha, mereka yang kehilangan bisnis mereka. Tuhan, berikanlah kepada mereka hikmat, pengertian yang daripada Engkau, supaya melalui hikmat itu mereka boleh menemukan pekerjaan yang baru, mereka boleh menemukan usaha yang baru, mereka boleh menemukan bisnis yang baru di tengah-tengah pandemik ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sedang mengalami sakit penyakit. Kiranya Engkau menjamah mereka dan menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena oleh bilur-bilur-Mu, segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Hamba-Mu juga berdoa bagi mereka yang sedang mengalami masalah di dalam rumah tangga mereka. Tuhan, berikanlah kuasa pengampunan kepada mereka, sehingga suami bisa mengampuni istri, istri bisa mengampuni suami, anak-anak bisa mengampuni orang tua bisa mengampuni anak-anak. Demikian juga kepada mertua bisa mengampuni menantu, dan menantu bisa mengampuni mertua. Sehingga ketika pengampunan itu ada di antara mereka, maka kerukunan terjadi di dalam keluarga rumah tangga mereka. Dan ketika kerukunan ada di dalam rumah tangga mereka, maka berkat Tuhan akan Tuhan perintahkan atas rumah tangga itu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus